Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ibu bapak jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membaca mentadaburi surah Al-Baqarah ayat 40, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel tentang nikmat yang telah banyak sekali diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan selanjutnya pada ayat 41 Allah lanjutkan panggilannya kepada Bani Israel, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, di mana dia itu membenarkan apa yang ada bersamamu. Maksudnya Bani Israel dipanggil oleh Allah secara khusus, berimanlah kalian kepada Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman ini, di mana di dalam Al-Quran itu membenarkan apa yang ada padamu, maksudnya membenarkan Taurat yang telah turun sebelumnya kepadamu. Kemudian di dalam ayat ini panggilan kepada mereka supaya mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada Al-Quran, dan setelah itu meninggalkan Taurat yang ada pada mereka. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat ayat ini sepintas lalu, diperintahkan beriman kepada Al-Quran, kemudian diakui sendiri bahwa Al-Quran itu membenarkan apa yang ada di dalam Taurat. Artinya Taurat itu adalah sesuatu yang benar. Terus kenapa pula disuruh untuk meninggalkan Taurat kalau dia benar? Ibu bapak yang dimuliakan Allah, yang dimaksud dengan membenarkan apa yang ada di dalam Taurat, bahwasanya informasi yang disampaikan oleh Taurat sama dengan informasi yang disampaikan oleh Al-Quran tentang Rasulullah SAW, di mana mereka membaca di dalam Taurat itu sifat Rasulullah sangat rinci sekali, sehingga Al-Quran mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal dengan Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan itu dibuktikan. Di antara mereka ada yang beriman, ya, Bani Israel di zaman Rasulullah itu yang tinggal di Madinah. Seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Salam. Dia berasal dari Yahudi. Kemudian dia masuk Islam. Dia katakan, kami kenal dengan Muhammad itu seperti kami kenal dengan anak kami sendiri, bahkan lebih daripada itu. Kenapa? Jelas dan terang rincian tentang sifat-sifat Rasulullah itu di dalam kitab Taurat yang mereka baca dan mereka imani. Dan di dalam Taurat itu sendiri dikatakan kalau sudah datang Nabi akhir zaman yang ciri-cirinya persis yang disampaikan oleh Taurat itu, maka kalian pada waktu itu wajib ikut dengan dia, tinggalkan syariatnya Nabi Musa ini atau ajaran Taurat, ikuti ajaran Al-Quran itu. Oleh karena itu, maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, jangankan untuk orang Bani Israel, orang Yahudi, untuk Nabi Musa saja, andaikan Nabi Musa hidup, kata Rasulullah, maka dia mesti ikut denganku. Lau kana Musa ibnu Imran hayyan ma wasi'ahu illa ayat tabi'ani. Andaikan di zaman Rasulullah itu Nabi Musa masih hidup, kemudian dia bertemu dengan Nabi Muhammad, maka dia mesti, istilah kita, pensiun dari kerasulannya dan kenabiannya, dia mesti menjadi salah seorang dari umatnya Nabi Muhammad. Ini untuk Rasulnya, apalagi untuk umatnya. Maka mereka diperintahkan untuk beriman kepada Rasulullah dan mengikuti ajarannya. Selanjutnya Allah mengatakan wala takunu awwala kafirin bih. Jangan justru kalian menjadi orang yang pertama kafir dengannya. Kalian tahu dia benar, kalian tahu bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad itu benar. Oleh karena itu berimanlah. Jangan justru menjadi orang yang pertama kafir. Kenapa? Kalau kalian menjadi orang yang pertama kafir terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad itu,
akan menjadi contoh bagi orang-orang belakang kalian, maka dosa kalian semakin banyak. Dosa kalian sebagai kafir, membangkang kepada Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad, sekaligus dosa sebagai percontohan terhadap kekafiran itu. Seluruh orang yang meniru kekafiran kamu sampai hari kiamat nanti, itu akan menjadi tanggungan tambahan dosa bagimu. Istilah kita ada pula sekarang dosa jariah begitu. Kemudian selanjutnya, wala tashtaru bi ayati samanan qalila, jangan kalian memperjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Apa maksudnya? Mereka putar balikkan hukum-hukum Allah, yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, atau menjadi remang-remang, yang awalnya boleh dikatakan tak boleh, atau yang tak boleh menjadi boleh. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keredaan daripada atasan, pimpinan, penguasa mereka. Dibayar dia, ini yang awalnya hukumnya haram di dalam Taurat, katakan halal ya, ini uang sekian banyaknya. Kalau bahasa kita sekarang, apa hukumnya ini ya Buya? Hukumnya haram. Kalau 100 juta bagaimana Buya? Haram. Kalau 1 miliar Buya? Halal. Itulah yang dilakukan oleh Bani Israel dulu. Dia putar balikkan ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Taurat. Yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka putar balikkan, mereka selewengkan kalimat-kalimat dari tempatnya yang semestinya. Salah satu contohnya, ketika di zaman Rasulullah ada seorang Yahudi yang mereka tidak mau ikut dengan agama Islam, kemudian diperlakukanlah hukum Taurat untuk mereka oleh Rasulullah. Ada salah seorang perempuan terkemuka di kalangan mereka itu yang berzina. Kemudian kata Rasulullah, tegakkan hukum Taurat untuk perempuan tersebut. Didatangkanlah pendetanya, kemudian didatangkan Taurat, lalu di dalam ayat Taurat itu terdapat kalau perempuan sudah pernah menikah dengan nikah yang sah, kemudian dia berzina, maka hukumannya itu adalah dirajam sampai mati. Kemudian pendetanya ini, dia tutup bagian yang mengatakan rajam itu dengan tangannya. Seperti ini. Kemudian dia bacakan ayat yang mengatakan bahwa perempuan itu dicambuk saja sebanyak 100 kali. Abdullah bin Salam, dia adalah salah seorang di antara pendeta mereka juga yang sudah menganut agama Islam, mengerti tentang Taurat, lalu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suruh dia angkat tangannya. Suruh pendeta itu angkat tangannya, kemudian barulah terbaca di bawah tangannya ada hukuman, yaitu rajam bagi perempuan yang telah melakukan perbuatan zina. Ini mereka putar balikkan, mereka jual belikan, mereka tutupi kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat itu sendiri. Kemudian kata Allah, wa iyya fattaqun, maka sepantasnya kalian takut, bertakwa kepadaku. Ya, karena kalian sudah tahu kebenaran yang sebenarnya. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur baurkan kebenaran dengan kebatilan. Ya, seperti tadi itu, ya. Yang dia ini jelas-jelas hukum Islam, hukum jelas-jelas aturan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan kepintarannya dicampurkan dengan budaya. Inilah Islam Nusantara. Ada pula Islam Nusantara. Kemudian wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan kalian sembunyikan kebenaran sementara kalian tahu kebenaran itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah berhijrah, kemudian diintip oleh orang-orang Yahudi termasuk Abdullah bin Salam tadi. Kemudian ketika dia bertemu dengan Rasulullah, dia perhatikan apakah betul orang ini sebagai yang diceritakan di dalam Taurat. Kemudian yang pertama sekali yang dia dengar dari lidah Rasulullah, afsus salam wa at'imut ta'am wa qumu wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Tebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, bangunlah di tengah malam ketika orang lagi tidur, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Indah sekali ucapannya. Ini pasti ucapan orang yang bukan sembarang orang. Kemudian setelah itu dia dekati Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, katanya, coba jawab pertanyaanku ini. Kalau engkau bisa menjawabnya, engkau adalah Rasul. Kalau tidak,
maka engkau bukanlah Rasul. Kenapa? Karena jawabannya hanya Rasul yang tahu. Apa makanan pertama orang ketika masuk surga? Kemudian kenapa terjadi anak laki-laki dan anak perempuan? Kemudian seterusnya apa tanda kiamat pertama yang paling besar nanti terjadi di akhir zaman? Kata Rasulullah, sebentar ini Jibril datang kepadaku menjelaskan jawaban dari pertanyaanmu. Makanan pertama sekali yang akan dimakan orang di dalam surga nanti adalah hati ikan hiu. Kemudian apabila unggul airnya laki-laki, maka anak akan jadi laki-laki. Kalau unggul airnya perempuan, maka anak jadi perempuan. Kemudian tanda kiamat terbesar nanti yang pertama sekali terjadi, datangnya api dari daerah Yaman akan mengumpulkan manusia ke daerah Syam. Sodakta, kata Abdullah bin Salam ini, kemudian dia mengucapkan syahadat. Setelah itu berkumpul orang-orang Yahudi di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan katakan aku telah masuk Islam sebelum engkau tanyakan kepada mereka apa kepribadianku di hadapan mereka. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah kepada orang-orang Yahudi, apa menurutmu tentang Abdullah bin Salam? Lalu mereka menjawab, dia adalah orang terbaik di antara kami, anak-anak keturunan orang baik di antara kami. Bagaimana menurut kalian kalau dia masuk Islam? Kata Rasulullah. Na'udzubillah. Kemudian setelah itu keluar Abdullah bin Salam, dia ucapkan syahadat. Lalu apa kata orang Yahudi secara serempak? Syarruna ibnu syarrina. Orang jahat di antara kami, keturunan orang-orang jahat di antara kami. Padahal mereka sudah tahu bahwa Rasulullah adalah orang benar dan disaksikan sendiri oleh Abdullah bin Salam yang berasal dari kalangan mereka. Tapi karena mereka suka mencampur baurkan kebenaran dengan kebatilan, bahkan dia tutupi kebenaran, akhirnya mereka ingkari kebenaran yang telah dibawa oleh Rasulullah dan dibawa oleh Nabi Musa itu sendiri. Barangkali itu dulu yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.